Dunia yang sangat terhubung, yang dirancang untuk efisiensi, seringkali menjadi kebalikannya. Alat digital, mulai dari media sosial hingga pesan instan, terus-menerus menarik perhatian, memecah fokus, dan mengurangi kapasitas individu untuk pekerjaan mendalam. Penelitian dalam ilmu saraf kognitif secara jelas menunjukkan bahwa otak manusia tidak dioptimalkan untuk multitasking. Ia bekerja paling baik dengan fokus yang mendalam dan tanpa gangguan. Sebaliknya, individu sering terlibat dalam pengalihan tugas, task switching, yang cepat, sebuah proses yang tidak efisien dan membebani kognitif. Setiap kali perhatian beralih, otak mengalami proses reorientasi yang menyebabkan penundaan kognitif atau biaya pengalihan. Bahkan gangguan singkat, seperti melirik notifikasi media sosial, dapat secara signifikan memperpanjang waktu penyelesaian tugas. Studi menunjukkan bahwa dibutuhkan hingga 25 menit untuk mendapatkan kembali fokus setelah gangguan. Ini berarti gangguan singkat 10 menit dapat menyebabkan jeda produktivitas 35 menit. Efek kumulatifnya sangat mencengangkan, pengalihan tugas yang sering dapat mengurangi produktivitas keseluruhan hingga 40%. Karyawan menghabiskan sekitar 4 jam per minggu atau 9% dari waktu kerja mereka hanya untuk mengatur ulang konsentrasi mereka setelah beralih antar aplikasi dan situs web. Penggunaan media sosial mengaktifkan mekanisme penghargaan yang didorong dopamin, memperkuat kebiasaan memeriksa perangkat secara berulang. Ketidakpastian notifikasi, sebuah konsep yang dikenal sebagai penguatan variabel, membuat individu sangat sulit untuk menahan diri dari memeriksa perangkat mereka berulang kali, yang pada akhirnya memperpendek rentang perhatian dan meningkatkan prokrastinasi. Rata-rata karyawan menghabiskan hampir 3 jam sehari untuk memeriksa email dan media sosial, seringkali mengabaikan tanggung jawab inti. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa karyawan menghabiskan 2,5 jam setiap hari kerja untuk mengakses konten digital yang tidak terkait dengan pekerjaan mereka. Volume informasi digital yang sangat besar juga berkontribusi pada kelelahan mental, mengganggu pengambilan keputusan, dan menyulitkan dalam memprioritaskan tugas-tugas penting. Data secara konsisten menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya waktu yang dihabiskan untuk gangguan digital, tetapi juga beban kognitif yang signifikan dan waktu pemulihan yang timbul setelah setiap interupsi. Penurunan produktivitas sebesar 40% adalah manifestasi langsung dan terukur dari hal ini. Ini menunjukkan bahwa konektivitas digital, meskipun bertujuan untuk efisiensi, telah menjadi penguras sumber daya mental yang melekat dan seringkali tidak disadari. Ini berarti bahwa sekadar memblokir media sosial tidak cukup. Organisasi harus memikirkan kembali norma komunikasi mereka, seperti ekspektasi balasan instan, dan secara aktif merancang lingkungan kerja yang mendukung fokus berkelanjutan. Masalahnya bersifat sistemik, bukan hanya individual. Selain itu, data secara eksplisit mencatat bahwa karyawan yang lebih muda, 18 sampai 34 tahun, memperkirakan menghabiskan waktu yang jauh lebih banyak, 3,1 jam setiap hari, untuk gangguan digital dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua, 55 plus tahun, 1,8 jam. Ini bukan hanya perbedaan dalam penggunaan, tetapi juga menunjukkan tingkat kebiasaan digital yang berbeda dan berpotensi kerentanan yang lebih tinggi terhadap loop umpan balik yang didorong dopamin bagi mereka yang tumbuh dengan interaksi digital yang konstan. Ini dapat berarti bahwa generasi muda menghadapi tantangan yang lebih berat dalam melawan gangguan digital. Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi gangguan digital mungkin perlu disesuaikan dengan demografi usia yang berbeda, mengakui hubungan unik mereka dengan teknologi dan potensi kebiasaan yang lebih besar terhadap stimulasi digital yang konstan. Hal ini juga menunjukkan bahwa angkatan kerja di masa depan mungkin memerlukan pelatihan yang lebih eksplisit dalam praktik pekerjaan mendalam.